Hari ini ya saya mengalami apa yang paling ditakutkan oleh ya pilot-pilot drone ya, apalagi yang newbie seperti saya ya. Hari ini saya hampir kehilangan spark saya ya. Tadi saat saya mau terbangkan spark ya, saya melihat saya tidak bisa terbangkan, saya harus update firmware yang paling baru ya. Saya upgrade firmware ya. Setelah itu saya baca instruksinya, oke, ada beberapa fitur baru. Salah satunya untuk fitur quick shot ya, bisa diatur maksimal jarak terbangnya ya, maksimal kalau nggak salah 40 meter ya, saya set 15 meter. Oke. Nah, saya terbang hari ini tanpa USB on the go ya, jadi saya terbang pakai wifi biasa ya. Nanti bisa dilihat screen capture videonya, kebetulan saya record semuanya ya, di black boxnya kelihatan ya, angka-angkanya ya, bahwa GPS-nya semuanya bagus ya, satelitnya terkonek dengan cukup bagus. Cuaca hari ini ya, sekitar 14 atau 15 satelit ya terkonek pada saat insiden flyaway itu terjadi ya. Jadi bagi yang saya kebetulan pengguna pakai HP saya itu S6 Edge ya, jadi Android phone ya. Saya tidak tahu apakah yang punya iPhone sudah dapat upgrade firmware-nya juga ya. Tapi pesan saya hati-hati ya, bagi pengguna firmware yang baru ya, terutama pada saat kau mau menjajal quick shot ya. Dalam hal ini saya mencoba drone ya, karena drone di fitur yang baru tertulis ya, mereka sudah memperbaiki ketinggian otomatis drone-nya. Jadi memang di firmware yang lama drone-nya itu tidak bisa naik smooth ya, jadi cuma mundur aja tapi tidak naik ke ketinggian ya. Di firmware yang baru tertulis ya bahwa drone ya bisa, sudah glitch-nya sudah diupdate di firmware, bisa naik secara otomatis teorinya ya. Nah, memang saya lihat tadi agak naik, cuman tidak terkontrol jadinya ya. Saya sudah coba hentikan tapi tetap flyaway, dan untungnya ya menabrak gedung ya, rumah itu cukup jauh, 100 meteran ya. Kalau lihat dari screen capture-nya ya, itu menabrak dinding dan jatuh ya. Kalau tidak ada rumah itu mungkin sudah hilang itu spark saya ya. Hati-hati dengan upgrade firmware yang baru ya. Unfortunately ya, bagi pengguna spark, kalau tidak diupdate ya tidak bisa terbang ya, jadi harus tetap update ya. Cuman hati-hati untuk menggunakan quick shotnya. Kalau nggak perlu jangan gunakan, tapi terbang seperti biasa saja, pakai stick mode ya, atau pakai HP kalau nggak punya kontrol spark. Oke. Setelah ini saya share ya video ya, dimana drone mode flyaway ya, screen capture dan videonya yang saya lari panik mengejar spark saya ini. Enjoy the video. Ini adalah salah satu poin ya di upgrade firmware yang baru ya, bahwa aircraft akan exit dari quick shot mode automatically pada saat control stick digerakkan berlawanan dengan direction dari penerbangan flight itu. Kita sekarang bisa atur distance ya, jarak quick shot di DJI Go 4 ya. Dalam kasus saya sudah set maksimum 15 meter terbangnya. Oke.
Oke, perhatikan ini adalah momen yang hampir sudah mencapai saat mau fly away drone-nya ya. Perhatikan arah stick yang sebelah kanan ya. Itu kalau menurut instruksi ya, kalau drone-nya supaya nggak lari harus dipul ke atas ya. Nah, karena ini mundur, ini saya tarik ke atas itu sebelah kanan ya. Tapi tetap fly away ya. Jadi stick sebelah kanan saya arahkan ke depan berkali-kali, tapi tetap aja fly away. Ya, dan ini jatuh ya, langsung GPS-nya off ya, karena ya terjatuh di tanah ya. Ini aneh ya, perhatikan jam di HP saya di kanan atas itu jam 18.25 ya. Saya sudah update firmware saya ya, tadi sekitar jam 5-an sore ya, makanya saya bisa terbang dan drone-nya fly away ya. Tapi jam setengah 7, hampir setengah 7, ini adalah minta new firmware lagi, padahal itu adalah firmware yang tadi saya sudah update sebelum saya terbangkan drone yang baru ya. Makanya saya bisa set 15 meter maksimal drone-nya, harusnya berhenti tapi tidak. Tapi bisa dilihat ini jam 18.25 saat saya start lagi DJI Go 4 ya, minta update new firmware lagi ya. Oke, tadi saat saya setelah spaknya jatuh ya, saya takut spaknya rusak, saya nyalakan lagi, saya mau naikkan lagi, mau terbangkan, tapi juga minta new firmware ya, sebelum saya tes apakah rusak atau tidak ya. Saya update ya, itu yang kedua kalinya ya, saya sudah update, saya bisa terbangkan ya. Yang menurut saya itu rada aneh ya, sensor obstacle avoider-nya jadi tidak berfungsi. Besok saya akan coba perlihatkan di video, sekarang sudah agak malam ya. Jadi besok akan saya uploadkan video yang semoga ya besok masih tidak berfungsi juga. Jadi kalau masih tidak berfungsi saya akan upload videonya, tapi kalau besok sudah berfungsi lagi ya berarti hanya glitch saja sesaat ya. Tapi ini ya, ini ada ketiga kalinya saya diminta update new firmware ya. Benar-benar aneh. Jadi untungnya setelah jatuh nabrak dinding ya, saya cek spak saya baik-baik saja ya, hanya mungkin tergores beberapa di apa namanya, di baling-balingnya ya. Tapi overall tidak ada yang rusak, tidak ada yang cacat. Saya lihat di stikernya masih sempurna ya. Saya benar-benar bersyukur ya, tidak rusak spak saya ini ya, karena nabrak ya, dan bisa terbang ya. Cuman mungkin ya saya harus tes sensor-sensornya, bisa jadi sensornya ada yang tidak beres ya. Saya akan coba tes besok karena hari ini sudah gelap. And see you on next video.